Ini adalah akibat dari pemasangan MCB yang kurang tepat. Terminal output dari MCB ini terbakar, biasanya disebabkan adanya lonjakan bunga api yang disebabkan koneksi yang kurang sempurna pada saat pemasangan MCB. Pada video kali ini saya akan membahas cara pemasangan MCB yang tepat. MCB merupakan komponen penting dalam sistem kelistrikan. Di antaranya sebagai pemutus, pembatas, dan proteksi dari hubung singkat pada sebuah rangkaian instalasi listrik. Hampir di setiap rumah pasti memiliki MCB pada rangkaian kelistrikan sebagai pengganti fuse atau sikring. Ada berbagai macam merek dan juga kapasitas MCB mulai dari 2 ampere sampai dengan 50 ampere dan seterusnya. Pemasangannya pun sangat mudah, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pemasangan MCB tersebut agar umur pemakaian MCB bisa bertahan lama dan lebih aman dalam pengaplikasiannya. Oke, baik teman-teman, ini saya punya contoh MCB. Di sini MCB-nya bermerek Schneider. Sebelum kita mulai pemasangan, ada baiknya kita lihat dulu gambar pengawatannya ya teman-teman. Di sini terlihat gambar pengawatan. Yang ini bisa dilihat ada angka 1 dan 2 ya teman-teman. Angka 1 itu berada di atas, sedangkan angka 2 berada di bawah. Berarti untuk dua terminal ini dan ini, angka 1-nya berada di atas, menandakan bahwa yang ini yang paling atas adalah input, sedangkan yang di bawah adalah output. Sebenarnya kalau dibalik pun tetap bisa menyala ya teman-teman, cuman kalau sesuai dengan pengawatannya, nomor 1 adalah input yang atas, sedangkan yang nomor 2 yang bawah adalah outputnya. Kemudian sebagai informasi juga, untuk penggantian kerusakan MCB ini hanya bisa dilakukan di bagian MCB yang ada di dalam rumah aja ya teman-teman, atau yang ada di PHB gitu. Kalau kerusakan yang terjadi pada MCB yang berada di kWh meter itu tanggung jawab PLN, sehingga apabila ada kerusakan kita tinggal lapor ke PLN aja, nanti petugas PLN yang akan mengganti MCB tersebut gitu. Lanjut ke pemasangan. Pertama bisa dilakukan adalah kita lakukan pemasangan input dari MCB nya dulu ya teman-teman. Nah, yang bagian atas ini input yang ini, yang perlu diperhatikan juga pada saat pemasangan itu, pastikan bahwa sudah tidak ada aliran arus. Kemudian untuk bagian inputnya ini biasanya yang harus kita masukkan ke inputnya itu adalah arus pasanya dulu teman-teman, seperti itu. Biasanya untuk PUIL atau peraturan umum instalasi listrik, untuk kabel pasa itu warna hitam yang ini, atau enggak warna coklat. Namun agar lebih pastinya sebaiknya di test pen dulu ya. Di test pen kita nyalain MCB yang ada di kWh meter PLN, kita test pen satu-satu kabelnya yang ini. Jika sudah pasti, misalnya ini kabel hitam ini adalah kabel pasanya, kemudian kita matiin lagi MCB dari kWh meternya gitu, baru kita pasang. Ya, sebelum itu saya akan coba taruh box MCB-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh box MCB untuk satu MCB teman-teman. Untuk pemasangannya kita lihat, ini adalah bagian penguncinya. Nah, ini bagian penguncinya. Kalau kita tekan dia masuk. Nah, kemudian kita buka. Nah, dia akan membuka seperti ini. Kemudian
kita masukin aja. Nah, setelah pas seperti itu, setelah pas kita kunci aja. Nah, dia sudah terkunci. Lalu untuk pemasangan kabel fasanya, misalnya kita udah tes, kemudian kabel fasanya itu adalah kabel yang berwarna hitam. Nah, untuk pemasangannya jangan langsung dicolokin seperti ini ya teman-teman ya. Itu ada baiknya ini kita tekuk dulu. Nah, kita tekuk seperti ini. Tekuk seperti ini. Baru kita masukkan ke kabel ke terminal input dari MCB-nya. Ini. Nah, tujuannya ditekuk tadi kabelnya itu agar dia lebih menggigit seperti itu teman-teman ke terminal dari MCB-nya, sehingga meminimalisir terjadinya lonjakan bunga api. Nah, seperti ini sudah kencang. Kemudian untuk pemasangan, kemudian kan masih ada 2 kabel lagi nih, biru sama kuning hilang. Biasanya untuk kabel netral adalah kabel yang berwarna biru, sedangkan untuk kabel grounding adalah kabel yang berwarna kuning belang. Nah, tinggal digabungin aja seperti ini teman-teman. Tuh. Kemudian dikencengin, setelah itu diisolasi. Untuk kabel groundingnya juga sama seperti itu. Sebenarnya untuk penjelasan dari pemasangan detail MCB sudah saya buatkan kontennya. Teman-teman yang mau melihat detailnya bisa cek di video sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan berfokus pemasangan pada output MCB, karena biasanya di outputnya ini yang sering terjadi lonjakan bunga api teman-teman. Biasanya dia pemasangan lebih dari 1 kabel. Nah, di outputnya ini biasanya bisa dua kabel gitu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang bisa menjadi penyebab terjadinya lonjakan bunga api. Saya akan coba berfokus ke bagian outputnya aja pada video kali ini. Oke, baik teman-teman, kita langsung ke pemasangan bagian outputnya. Untuk pemasangan bagian outputnya, untuk 1 kabelnya tadi sudah saya jelaskan ya teman-temannya, sama seperti yang pemasangan input. Misalnya jangan langsung masukin ke sini, ada baiknya ditekuk dulu. Tekuk dulu seperti itu, baru dimasukin. Kemudian seandainya jika ada 2 kabel seperti ini, apalagi yang ukuran yang berbeda ya, jadi ini ukuran 2,5 mili dan 1,5 mili. Ini yang biasanya sering terjadi, sering saya lihat itu dia pemasangannya tinggal dimasukin gini aja, kemudian dikencangkan seperti itu. Ini memang terlihat kenceng ya teman-teman, cuman nanti yang kabel kecil ini dia akan mudah goyah ya, karena berbeda ukuran. Yang satu 2,5 mili, yang satu 1,5 mili. Nah, yang kabel kendor ini biasanya akan menimbulkan lonjakan bunga api karena dia tidak terkoneksi dengan sempurna ke terminal kabelnya gitu. Ada baiknya sebelum dimasukkan seperti ini, kita gabungkan aja dulu di sini, kemudian kita pelintir teman-teman gitu. Kita pelintir. Nah, seperti ini sudah dipelintir, baru kita masukin kabelnya, lalu kita kencangkan kabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pemasangan seperti ini itu lebih direkomendasikan ya. Jadi kabelnya akan
terkoneksi dengan sempurna ke terminal MCB-nya, sehingga meminimalisir terjadinya lonjakan bunga api seperti itu. Jadi meminimalisir lonjakan bunga api yang terjadi pada MCB yang tadi di awal seperti ini, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kendornya salah satu kabel dari pemasangan output gitu. Lanjut untuk pemasangan dari misalnya 3 kabel yang ingin kita koneksikan di outputnya, sama teman-teman, tinggal ditambahin aja seperti ini. Misalnya ada 3, tinggal kita gabungin aja gitu. Seperti ini, baru langsung dimasukkan dan dikencangkan. Nah, dikencangkan seperti itu. Nah, ini bisa juga meminimalisir terjadinya lonjakan bunga api yang menimbulkan terminal kabel jadi terbakar, bisa menyebabkan kebakaran juga ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lebih kencang ya. Oke, lanjut teman-teman, untuk pemasangan 4 buah kabel pada satu output atau satu terminal MCB akan saya tunjukkan caranya agar lebih efisien. Misalnya ada 4 kabel seperti ini ada 2 kabel ukuran 2,5 mili dan 2 kabel ukuran 1,5 mili. Untuk pemasangannya seperti ini aja. Yang ukuran yang lebih besar itu biarkan lurus seperti ini aja. Kemudian untuk kabel yang kecilnya bisa dililitkan seperti ini. Yang satunya lagi juga bisa dililitkan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Karena terlalu panjang bisa nggak usah dipotong, seperti ini aja. Nah, kalau misalnya dimasukkan sekaligus 4 ini kan nggak muat ya teman-teman ya, harus 2 yang ini yang bisa dimasukkan tuh. Selanjutnya agar lebih aman, bagusnya ini disolasi. Nah, untuk bagian ininya kita solasi aja teman-teman agar lebih aman. Oke, seperti ini. Kemudian yang 2 kabel yang besar tadi kan masih ada tuh garis lurus, kita masukkan aja, langsung kita connect. Nah, seperti ini. Nah, cara ini untuk meminimalisir terjadinya lonjakan bunga api karena terlalu banyak kabel yang menempel pada terminal output pada satu MCB ini. Seperti itu teman-teman. Kesimpulan dari video ini adalah pemasangan kabel pada terminal MCB yang kurang tepat membuat kabel lebih mudah kendor sehingga menimbulkan lonjakan bunga api. Hal ini bisa menyebabkan kebakaran. Semoga video kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten seputar tips kelistrikan. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.